Sesuatu bergejolak dalam diri Lu Zhou. Kalau saja orang lain, atau bahkan Ji Tiadao sendiri, yang mendengar hal ini, mereka pasti akan menamparkan wajahnya dengan keras karena telah berbicara omong kosong dan menyesatkan masyarakat. Namun, ia adalah seorang pria modern. Pikiran ini mengejutkan Lu Zhou. Ini memang pertanyaan yang layak direnungkan. Selama 30.000 tahun terakhir budidaya, berapa banyak kultivator 8 daun yang telah tumbang sebelum mencapai tahap 9 daun? Berapa banyak yang telah terkubur di bawah tahap 9 daun? Lu Zhou tiba-tiba teringat apa yang dikatakan pangeran kedua, Liu Bing, selama pertempuran di Villa Kepatuhan, jika kau cukup pintar suatu hari nanti, kau akan menyadari bahwa seluruh dunia hanyalah sangkar siklus Dao surgawi. Lu Zhou hanya melihat rahasia teratai emas dalam ingatan papan catur Yun Tian Luo. Ia tidak berpikir lebih jauh. Persis seperti yang dikatakan Si Wuya. Kemana perginya energi yang diserap teratai emas? Apakah ia kembali ke dunia? Lu Zhou berkata dengan tenang, langit dan bumi adalah sangkarnya, dan teratai emas adalah belenggunya. Si Wuya bersujud di tanah dan buru-buru berkata, itu hanya tebakan. Mohon diteliti, Tuan. Apa pendapatmu tentang tahap 9 daunku? Tanya Lu Zhou. Si Wuya sejenak kehilangan kata-kata. Jika teori langit dan bumi sebagai sangkar itu benar, bagaimana gurunya mencapai tahap 9 daun? Ketika Lu Zhou melihat Si Wuya tak dapat menjawabnya, ia berkata, memutuskan teratai emas sama halnya dengan mematahkan belenggu. Jika apa yang kau katakan itu benar, seseorang akan tetap terkekang oleh kurungan Dao surgawi setelah mencapai tahap 9 daun. Si Wuya menundukkan kepalanya dan bertanya, jika saya boleh bertanya, Guru, bagaimana Anda mencapai tahap 9 daun? Dia tidak menyangka tuannya telah memutuskan teratai emasnya. Kalau dia memisahkan teratai emasnya dan membentuk yang baru, tidakkah dia akan dibatasi oleh teratai emas lagi? Berani sekali kau. Si Wuya bergidik ketakutan saat mendengar ini. Lelucon apa ini? Aku tidak akan membocorkan rahasiaku mencapai tahap 9 daun dengan mudah. Apapun sektenya, tak ada alasan bagi tuanku untuk begitu saja menyerahkan kartu truf terbesarnya. Beraninya bajingan ini menanyaiku, dia pasti sudah bosan hidup. Aku telah membuat kesalahan, kata Si Wuya buru-buru. Lu Zhou melirik Si Wuya. Meskipun kinerja Si Wuya hari ini dapat diterima, ada batasnya dalam peningkatan loyalitasnya. Terjadi keheningan sejenak. Lu Zhou berkata, masih jauh dari cukup untuk menyimpulkan sangkar langit dan bumi hanya berdasarkan ini. Pinjamkan aku kuas dan tintamu, Tuan. Si Wuya berjalan ke meja lagi dan mengambil kuasnya untuk menulis. Sesaat kemudian, sebuah peta muncul di kertas. Lu Zhou melihatnya. Peta ini berbeda dari gambar perkamen lama di atas meja di belakang layar. Gambarnya kasar, tetapi sebagian besar menggambarkan Yan Agung. Setelah menggambar, Si Wuya berkata, ini adalah Yan Agung. Di sebelah timur adalah samudra tak berujung. Di sebelah barat adalah Rongxi, dan di sebelah utara adalah Rongbei. Suku-suku lain ada di sini. Ini adalah hutan kayu hitam, hutan berkabut, hutan parit surga, dan hutan parit surga. Keterampilan artistik Si Wuya sangat buruk. Namun, idenya mengejutkan. Setelah membacanya, Lu Zhou juga mengerutkan kening. Formasi. Namun, ia segera menepis gagasan ini. Sekalipun seluruh kultivator di dunia berkumpul bersama, mereka tidak akan mampu menciptakan formasi sebesar itu. Diperlukan waktu setidaknya beberapa bulan untuk terbang dari ibu kota ilahi ke Mobei. Dari Gunung Golden Court ke hutan Blackwood, akan memakan waktu sekitar 1 bulan sebelum mereka memasuki wilayah suku lain. Tak seorang pun berani pergi ke samudra tak berujung. Sesuai namanya, samudra tak berujung memang tak berujung. Itu sebuah formasi. Mungkin, itu sangkar alami. Semua ini hanya tebakan. Suara Si Wuya semakin dalam. Hanya itu yang ku tahu. Lu Zhou menatap Si Wuya. Dia teringat sifat Si Wuya ketika dia masih muda. Dia suka menyelidiki segala sesuatu dan ingin menyelidiki segala sesuatu. Emosinya tidak berubah sama sekali. Tak ada kekurangan orang pintar di dunia ini.
Namun, mereka semua punya kelemahan fatal, mereka terlalu sombong. Si Wuya tidak terkecuali. Lu Zhou menatapnya dan berkata, sayangnya, tebakan ini salah. Mata si Wuya melebar karena terkejut saat dia melihat ke tanah. Guru tahu. Tiba-tiba dia merasakan jantungnya berdebar kencang. Lu Zhou meletakkan tangannya yang keriput di hutan kayu hitam dan berkata, Pan Litian pernah ke hutan kayu hitam sebelumnya. Api itu menyala selama 79 hari. Jika langit dan bumi adalah sangkar, api itu telah menembus hutan kayu hitam. Formasi alami itu tidak ada lagi. Kau hanya menggambar apa yang kau ketahui. Kalau begitu, tahukah kau apa yang ada di luar suku lain? Tanya Lu Zhou. Si Wuya terdiam. Alasan mengapa orang membuat penilaian yang salah adalah karena mereka selalu berdasarkan pada informasi yang tidak lengkap di hadapan mereka. Ruangan itu kembali hening. Sebenarnya, bahkan jika Lu Zhou tidak bertanya, si Wuya dapat membatalkan sisanya sendiri. Lu Zhou tiba-tiba berkata. Jantung si Wuya berdebar kencang saat dia tersadar dari lamunannya. Jika kau ingin menjelajahi misteri dunia, aku tak peduli. Mengenai apa yang kau katakan, aku akan sampai pada kesimpulan setelah aku mengambil kristal memori itu. Dia memberitahu si Wuya bahwa apapun yang dikatakan si Wuya, sebagai guru si Wuya, dia tidak akan mempercayainya dengan mudah. Jika kristal memori dapat memberikan jawaban, maka ia harus menemukannya. Namun, ras asing Rongxi dan Rongbei memiliki wilayah yang luas. Bagaimana mereka akan menemukannya? Ini benar-benar sakit kepala. Si Wuya gembira saat mendengar kata-kata Lu Zhou. Tak masalah jika tuannya tak mempercayainya. Setidaknya, ia tak menyalahkannya atas hal ini. Sedangkan untuk kristal itu, dia hanya harus memikirkan cara untuk mendapatkannya kembali. Tidak seorang pun tahu apa jawabannya. Entah itu memisahkan teratai emas atau menumbuhkan daun tanpa teratai emas, kemunculan tahap 9 daun akan mengawali era baru bagi dunia. Lu Zhou hendak mengatakan sesuatu ketika sebuah suara terdengar dari luar. Salam, Guru. Salam, Guru. Tangisannya makin lama makin keras, dan dia hampir berteriak sekuat tenaga. Yuan, kecil meletakkan tangannya di pinggul dan berkata, Kakak ke-8, berteriak sekuat tenaga pun tidak ada gunanya. Kau tidak bisa masuk. Adik kecil, izinkan aku masuk. Aku akan membawakanmu makanan lezat lain kali. Jadilah anak baik. Mustahil. Pertengkaran di luar membuat Lu Zhou sedikit mengernyit. Ia melambaikan tangannya dengan santai, dan energi stelarnya membuka pintu. Kemudian, ia mengirimkan suaranya, biarkan dia masuk. Yuan, kecil meringis ke arah Zhu Honggong saat mengatakan hal ini dan minggir. Zhu Honggong terkekeh dan berkata, kamu memang yang terbaik, adik kecil. Akan lebih baik lagi kalau kamu bisa tersenyum. Dia bergegas berlari ke paviliun timur. Yuan kecil, di sisi lain, melompat ke balok di luar paviliun timur dan duduk di tengah. Ketika melihat Pan Zong dan Zhou Jifeng berjalan mendekat, ia tersenyum dan berkata, Hei, kau mau masuk? Ah, aku pergi sekarang, ayo pergi. Pan Zong buru-buru menarik Zhou Jifeng ke arah lain. Cepatlah pergi, bibi buyut ini melanggar aturan, kau tidak bisa mempercayainya. Keduanya menghilang dalam sekejap. Yuan, kecil menyentuh wajahnya dan berkata sambil cemberut, aku yakin aku tersenyum. Zhu Honggong berjalan ke pintu dan berlutut. Ia bersujud dan berkata, maafkan kakak senior ke-7, Guru. Dia datang ke sini untuk memohon keringanan hukuman dan tidak punya niat lain. Dia tidak perlu melakukan tipu daya apapun. Lu Zhou menatap Zhu Honggong dan berkata, memohon belas kasihan. Tuan, kakak senior ke-7 bukan seperti yang Anda bayangkan. Zhu Honggong memberanikan diri dan menjelaskan, kalau bukan karena kakak senior ke-7, saya pasti sudah lama meninggal. Kalau bukan karena kakak senior ke-7, kakak senior tertua pasti sudah lama meninggal. Bahkan kakak senior kedua pun tak akan selamat. Tuan, kakak senior ke-7 benar-benar bukan seperti yang Anda bayangkan. Lu Zhou sedikit mengernyit saat mendengar ini. Sebelum dia sempat berkata apa-apa, si Wuya berdiri dan berkata, percuma saja membicarakan itu.
Lao ke-8, sudah cukup. Tunggu, kata Lu Zhou dengan suara berat. Dia menatap Zhu Honggong dan berkata, Zhu Honggong, bicaralah. Zhu Honggong memasang wajah murung. Demi menyelamatkan nyawaku, kakak senior ketujuh pergi ke kuil pilihan surga dan memohon pada biksu tua itu. Ia berlutut selama 3 hari sebelum biksu tua itu akhirnya bersedia meminjamkan tunik Zen kepadanya. Saat aku kembali ke paviliun langit jahat, aku akan membantu kakak senior ketujuh meskipun harus mempertaruhkan nyawaku. Kau boleh menghukumku, guru, tapi aku tak boleh tidak tahu berterima kasih. Kakak senior kedua awalnya berumur pendek. Kakak senior ketujuhlah yang menjelajahi seluruh Yan Agung untuk mengumpulkan jimat dan mengukirnya menjadi pedang. Dan kakak tertua, petik 2. Zhu Honggong baru saja selesai berbicara ketika Si Wuya berkata dengan suara berat, diam. Zhu Honggong begitu ketakutan hingga dia langsung menutup mulutnya. Lu Zhou tiba-tiba melambaikan tangannya. Sebuah segel telapak tangan melesat keluar. Memukul. Itu mendarat di pipi Si Wuya. Tatapan mata Lu Zhou begitu dalam saat dia berkata, apakah kamu pikir kamu begitu hebat? Apakah kamu pikir kamu bisa menangani semuanya? Apakah Anda ingin menjadi pahlawan? Aku akan memenuhi keinginanmu. Dia mendorong telapak tangannya keluar. Si Wuya bergidik. Dia tidak menghindar. Sebaliknya, dia menutup matanya. Bam! Si Wuya tidak merasakan sakit apapun. Dia tampaknya tidak terluka sama sekali. Ia membuka matanya dengan rasa takut yang masih menghantuinya. Ia mendapati kursi-kursi di kiri dan kanannya telah menjadi puing-puing. Lu Zhou menarik telapak tangannya dan berkata, Zhu Honggong. Zhu Honggong melirik Si Wuya. Ia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, kakak ketujuh, aku tidak mengerti kenapa kau tidak bisa memberitahuku. Faktanya, kakak tertua pernah meninggal. Faktanya juga, kau menyelamatkannya. Mati sekali. Lu Zhou bingung. Bagaimana orang yang sudah mati bisa hidup kembali? Pada saat ini, Ming Shiyin muncul di luar paviliun timur. Yuaner kecil melompat turun dari kereta. Dia hanya menepuk kepalanya. Tidak ada yang menghentikannya. Dia masuk dan berkata, memang benar kakak senior tertua meninggal. Dan juga benar kakak muda ketujuh menyelamatkan kakak senior tertua. Tuan, Anda meminta saya untuk menyelidiki Darknet. Saya pergi, dan tanpa sengaja menemukan buku harian kakak muda ketujuh. Buku harian itu mencatat siklus kematian kakak senior tertua. Dia mengeluarkan buku harian sederhana dari sakunya dan menyerahkannya dengan kedua tangan. Si Wuya mengerutkan kening saat melihat buku harian itu. Ia menatap Ming Shiyin dengan kaget. Lu Zhou mengambil buku harian itu. Pada tanggal 24 bulan ketiga, tahun 154 Yongqing, Kaisar Agung Yan, kakak senior tertua meninggal dunia. Pada hari ke-28 bulan ketiga, tahun 154 Yongqing, kakak senior tertua masih meninggal. Pada hari ke-5 bulan keempat, tahun ke-154 Yongqing, kakak senior tertua Yan Agung masih meninggal. Pada hari kedua bulan kelima, tahun ke-154 Yongqing, kakak senior tertua Yan Agung dibangkitkan. Ekspresi wajah Ming Shiyin berubah serius. Ming Shiyin adalah orang pertama yang berlutut. Ia berkata, aku telah melakukan kesalahan karena tidak segera memberikan buku harian itu kepadamu. Zhu Honggong tetap terkapar di tanah, tidak berani bergerak. Si Wuya berlutut tanpa ekspresi. Tanggal yang tercatat di buku harian sangat rinci. Langkah-langkah spesifik juga diambil. Betapapun liciknya dia tidak mungkin membuat buku harian terlebih dahulu untuk menipu orang lain. Ketika dia melihat kata, dibangkitkan, jantung Lu Zhou berdebar kencang. Dia tidak tahu apakah dia sedih atau gembira. Dia tidak tahu harus berpikir apa. Mungkin, dia memang orang luar sejak awal. Seharusnya dia apatis dan tidak mengasihani bajingan ini. Sebagai seorang transmigrator, dia bisa bersikap kejam dan acuh tak acuh. Dunia ini terlalu luas, dan hati manusia terlalu jahat. Jika ia ceroboh, ia akan dikutuk selamanya. Sejak ia bertransmigrasi, Lu Zhou tahu ia tak bisa berbelas kasih.
Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk bertahan hidup di sangkar surga dan bumi ini, tempat yang kuat memangsa yang lemah dan mencari pijakan. Paviliun Langit Jahat, tidaklah mudah selama ini. Bahkan Ji Tiadao dan Lu Zhou saat ini tidak punya pilihan selain menapaki jalan ini dengan tekad. Tidak perlu bertanya tentang sisanya. Daripada mendesaknya, lebih baik membiarkan Yu Zhenghai berbicara langsung. Lu Zhou tidak bisa kehilangan rasionalitasnya. Dia tidak akan kehilangan rasionalitasnya. Ming Shiyin berkata, ada hal lain yang ingin saya laporkan. Pemimpin Sekte Konfusianisme, Zhu Yushu, meminta audiensi. Lu Zhou nampaknya tidak mendengarnya. Ekspresinya menunjukkan pikiran yang mendalam. Terkadang ia mengerutkan kening, dan terkadang, matanya berbinar. Sesaat kemudian, dia berkata, Guru, pemimpin Sekte Konfusianisme, Zhu Yushu, meminta bertemu. Aku tidak akan menemuinya.